Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita tetap dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetap kita dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita masih bisa beribadah walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi saya percaya dalam setiap ibadah kami, setiap ibadah kita ini, Tuhan selalu memberkati. Dan kita selalu menaikkan puji-pujian kita. Dan biarlah kita sekarang saatnya mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini lagi Tuhan, Engkau menghimpunkan kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Dan biar firman Tuhan yang kami dengar akan memberkati kami lagi, membuat kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup ini, sementara kami menunggu, sementara kami Tuhan ada dalam dunia ini, untuk kami Tuhan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Berfirmanlah, sucikan, kuduskan hati kami, untuk kami layak menerima firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami di tanah yang subur, dan boleh bertumbuh berbuah, dan kami menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk juga khususnya jemaat gereja Bethel Tabernakel Juru Selamat di Grogol Indah, Teluan, Sukoharjo, dan juga para pendengar yang lain yang bisa mengikuti firman Tuhan ini atau mendengarkan firman Tuhan ini lewat channel YouTube. Kami bersyukur, dan marilah kita mau sama-sama membuka hati kita untuk firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kadang-kadang ya kita mungkin lihat orang lain diberkati lebih dari kita, atau sebaliknya, orang lain mungkin melihat kita di dalam pemandangannya kita lebih dari dia. Ya. Nah, saya ingin melihat dalam pagi hari ini satu cerita atau kisah yang terjadi di dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja, itu di pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini menarik sekali, dan memang ini pernah juga saya khotbahkan dengan judul Mujizat di Tengah Krisis. Tapi saya rubah kali ini dengan yang lain, yaitu judulnya Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Mari kita akan baca dulu ya ayat ini, 2 Raja-Raja pasal 4, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini jadi zamannya Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, jadi pada zaman itu kemungkinan besar orang kalau berhutang dan tidak bisa bayar, maka yang menjadi jaminannya anaknya akan diambil dijadikan budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali, perhatikan, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya satu buah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah, kalimat perintah, bejana-bejana dari luar,
daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Jadi masuklah, tutuplah, tuanglah, angkatlah. Ini perintah semua. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu dari penyimpanan. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Nah, dari ini ceritanya simpel sekali. Ya, saya ulangi sedikit. Ada seorang janda dari seorang nabi. Dia punya hutang, dan waktu dia punya masalah, jadi hutang itu kan masalah. Punya hutang, artinya dia sedang punya persoalan, punya masalah, dia datang kepada Elisa, seorang nabi. Lalu Elisa memberikan advice, memberikan saran atau jalan keluar. Dan janda ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elisa. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa ayat yang ke-7, janda ini dapat membayar hutangnya dan dapat hidup dari minyak yang dia dapat dari mujizat, karena dia mentaati perkataannya Elisa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nah dari kisah ini saya menemukan ada empat hal. Saudara kalau ingin diberkati oleh Tuhan, oh ya tadi saya lupa itu. Tadi dikatakan kapasitas. Apa itu kapasitas? Ya, Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas. Kapasitas itu ruang yang tersedia, daya tampung. Jadi Tuhan memberkati kita itu sesuai ruang yang tersedia, daya tampung. Nah, tadi kita lihat juga di situ bahwa disuruh dia hanya punya satu bejana. Ya, dia hanya punya satu, dikatakan ya. Hanya punya sebuah. Tapi suruh pergi, keluar, cari ke tetanggamu. Enggak diberitahu berapa jumlahnya. Bisa 7, bisa 10, bisa 20. Tapi heran, minyak itu tidak pernah habis. Tapi setelah bejana itu tidak ada lagi, berhenti. Artinya apa? Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas. Ya kalau dapatnya 2 ya 2, dapatnya 5 ya 5. Nah itu yang saya katakan, nama saya berjudul Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas. Nah kita lihat yang pertama di sini saya katakan ada 4 hal. Orang pertama harus datang, ya, harus datang sama Tuhan kalau punya persoalan. Yang kedua setelah datang sama Tuhan, dengarkan, lakukan. Dengarkan, lakukan. Dan yang ketiga, taati. Dan yang keempat, kita lihat, kita akan dapat mujizat Tuhan. Ya, itu langkah-langkahnya. Kita mau lihat, ini menarik sekali. Yang pertama, dikatakan ketika persoalan datang. Maka saya katakan, datang, ketika ada persoalan datang, ya, masalahnya terbelit utang. Yaitu kita harus datang kepada pribadi yang tepat. Saya katakan, janda ini datang kepada pribadi yang tepat. Siapa? Yaitu Elisa. Supaya apa? Mendapat jawaban yang tepat dan mendapat jalan keluar yang tepat. Haleluya. Orang kalau punya masalah, punya persoalan, datang sama Tuhan, pasti dia akan menemukan jawaban yang tepat. Ini sesuai dengan Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4:16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi datang menghampiri siapa itu tahta kasih? Itu datang kepada Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Tahta kasih karunia itu anugerah, supaya kita menerima rahmat, artinya menerima pertolongan dan menemukan kasih karunia
Ayat yang bagian terakhir mengatakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya orang yang datang sama Tuhan, dia akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Sebabnya kalau sudah punya masalah, punya persoalan, jangan lari kepada teman, jangan lari kepada saudara. Saudara 1, 2, 3 kali bisa tolong. Mungkin kawan yang baik pun gitu. Saya sudah banyak belajar, ya, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, ketika masalah, saya seringkali berharap sama manusia, berharap sama orang yang mungkin saya anggap bisa menolong saya. Hasilnya nol besar. Tapi ketika saya berharap sama Tuhan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan bisa menggerakkan orang-orang lain untuk menolong saya, memberkati saya dengan cara Tuhan. Bahkan 1 Korintus pasal 10:13 mengatakan, 1 Korintus pasal 10:13 ini kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu, ya, atau bahasa Indonesia masa kini, itu terjemahannya lebih enak didengar. Dikatakan begini, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan keluar kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Kalau yang terjemahan ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah kita setia, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Itu kalau yang terjemahan. Tapi di sini bagus sekali dikatakan tidak akan dicobai lebih dari kesanggupan, ya, kekuatan kita. Lalu bagian terakhir dikatakan jalan keluar, ya itu pasti. Lalu dikatakan menjadi kuat supaya dapat bertahan. Haleluya, ya, dapat bertahan. Kita akan jadi kuat. Jadi pencobaan itu lazim, ya, sesuatu yang semua orang juga mengalaminya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Saya ingat dengan peristiwa Maria dan Marta. Ketika Lazarus dalam Injil Yohanes pasal 11, ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria kirim kabar kepada Yesus. Artinya apa? Datang sama Tuhan. Walaupun kita lihat sepertinya Tuhan tidak segera menolong. Sampai pada akhirnya Lazarus meninggal. Sampai pada sudah dikubur 4 hari. Tapi jangan khawatir, saudara. Kalau kita sudah memberi kabar kepada Tuhan dan sudah memberitahu kepada pribadi yang tepat, ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya mungkin sakit penyakit atau apa saja, Tuhan bisa membuat mujizat. Sudah 4 hari, sudah bau, Tuhan bisa bangkitkan. Haleluya, ya. Jadi nggak usah khawatir pagi hari ini. Kita pegang firman Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Perempuan pendarahan, itu sudah berapa? Sudah 12 tahun dikatakan. Menghabiskan uang, kata di dalam Injil Markus pasal 5:26, ya. Dikatakan telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk, ya. Bahkan dalam Lukas dikatakan sudah pergi kemana-mana dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, mungkin sudah ganti-ganti dokter dan lain sebagainya, gitu kira-kira ceritanya. Tapi kita lihat, ketika ketemu dengan Tuhan, ketika datang sama Tuhan, yang tidak mungkin, yang mustahil, justru Tuhan dapat menyembuhkannya. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya, saudara kalau punya masalah, punya persoalan, datang sama Tuhan, pribadi yang tepat. Nah, saudara kalau datang sama Tuhan, kita lihat janda ini, di dalam yang kedua, perintah dan keyakinan. Kita harus yakin, kalau teman-teman yakin bahwa Tuhan bisa menolong kita. Jangan insya Allah, jangan mudah-mudahan. Jangan, harus yakin, percaya betul. Janda ini melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Pergilah, mintalah, dikatakan suruh pergi, dia pergi. Suruh ke tetangga-tetangga, dia lakukan. Mintalah, berjalan di luar, artinya dia harus usaha sesuai dengan apa yang dia sudah kerjakan. Daripada segala tetangga, masuklah, tutuplah, dia lakukan semua itu. Bahkan dia suruh apa? Suruh tuang minyak, dia lakukan. Artinya apa? Punya usaha, bukan diam. Saudara kalau punya masalah, punya persoalan, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, jangan diam. Nggak mungkin beras turun dari langit, dari genteng, nggak mungkin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha. Kita punya lutut, kita harus berdoa. Kita punya hati, harus bisa menyembah Tuhan. Kita punya otak, suruh apa?
suruh kita berpikir. Tapi kita masih punya lutut, bisa berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Nah, kata ini mengandung janji yang perlu diimani. Dikatakan, pergilah, mintalah, masuklah, tutuplah. Itu semua adalah lala semua. Perintah. Saudara, dikatakan, mana yang penuh angkat. Ya, memang saya sudah katakan, nggak tahu berapa bejana itu. Ya, buli-buli itu minyak. Hanya cuma satu buli-buli. Tapi bisa penuh, banyak sekali itu ya. Nah, kalau kita mau diberkati Tuhan, harus punya usaha. Jangan menunggu, jangan dia menunggu, tapi bertindak. Ya, pasti Tuhan buka jalan. Iman itu bertindak. Dalam Alkitab semua janji Tuhan pasti dimulai dengan perintah. Gitu. Minggu lalu saya katakan, ya, marilah yang punya beban berat, aku akan beri kelegaan. Jadi ada ajakan, ya, pada perintah ada mendapat sesuatu. Sama, pergilah, baptiskanlah, ajarlah, aku menyertai. Carilah, kalau ya katanya carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka akan ditambahkan. Jadi dengan kata ada perintah, ya ada berkatnya. Luar biasa ya, sudah kalau kita dapat mengerti firman Tuhan ya, saudara, kalau sudah menemukan Tuhan dalam hidup ini, ya, makanya yang kedua ini perintah dan keyakinan. Jadi bukannya datang, tapi dengarlah, ya. Harus datang dengan yang kedua ini harus percaya. Datang sama Tuhan kalau nggak percaya percuma. Harus percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita sedang dalam pergumulan? Melakukan perintah dan yakin percaya. Kata firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 22, Matius 21 26 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, artinya waktu kita datang sama Tuhan, mengemukakan semua persoalan kita, masalah kita, mungkin kebutuhan kita, sakit penyakit kita, dengan penuh kepercayaan, kata firman Tuhan, kamu akan menerimanya. Nah, seringkali kita nggak yakin, begitu habis doa, amin, apa iya ya, apa mungkin ya, apa bisa ya, harus percaya, harus yakin. Yakin kul yakin. Ya, jadi percaya, betul-betul percaya. Haleluya. Jadi datang sama pribadi yang tepat. Percaya, yakin Tuhan pasti menolong kita. Dan yang belum selesai. Nah, pergumulan kita ini ya saya katakan mungkin bisa macam-macam ya. Catatan saya sini ada, kita mungkin bisa sakit penyakit, ya, mungkin yang tidak sembuh, masalah ekonomi, keluarga kita mungkin sedang mengalami gejolak ekonomi, masalah keuangan yang hari ini semua orang sedang juga ya, mengalaminya, ya. Masalah anak-anak yang makin susah diatur dan sebagainya. Jadi masalah itu macam-macam deh ya, gitu ya. Jadi saya catat supaya takut nggak lupa. Ya. Jadi kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi dia menghadapinya. Nah, di saat-saat kondisi seperti sekarang, ya, pandemi COVID ini, kita membutuhkan kekuatan ekstra itu datang sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhanlah jawaban yang terbaik. Itulah. Jadi bukannya datang, tapi yakin. Yang ketiga, ya, ketaatan mendatangkan berkat. Tadi ya itu ayat 4 dan 5. Minyak yang ada menjadi banyak sesuai dengan ketaatan dan kapasitas. Jadi waktu menuang dengan yang minyak yang dia miliki, dia sudah ke tetangga-tetangga ambil buli-buli yang mungkin minta bejana-bejana yang lain, tuang terus ya. Tidak ya, terus, dan baru berhenti ketika bejana yang ada telah penuh semua. Saya baca ulang lagi ayat 4 dan 5, menarik ya, supaya kita lebih jelas ya, ayat 4 dan 5 begini. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi yang sudah penuh angkat, perhatikan ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah itu ia anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepada yang sedang ia terus menuang. Nah, ketika ayat 6, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya,
Dekatkanlah kepadaku sebuah perjanjian lagi. Tetapi jawabnya, tidak ada lagi. Jadi Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ketaatan. Jadi Tuhan mengajar kepada kita bahwa ketika kita mendengar perintahnya dan melakukannya dengan taat, maka dia memberkati sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Jadi kalau tadi dapatnya dari tetangga, bejananya ada 5, ya 5 sudah dapat. Tapi saya nggak tahu. Tapi ayat yang ketujuh mengatakan, jualah minyak itu, artinya apa yang menjadi kebutuhan itu dicukupi Tuhan. Jual minyak itu lalu hidup dari lebihnya, itu luar biasa. Nah, jadi di bagian ini saya mau katakan bahwa ini mengingatkan kita di perjamuan kawin di Kana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bisa bikin mujizat. Air bisa jadi anggur kok. Ketaatan. Ketaatan. Coba kalau misalnya para pelayan-pelayan perjamuan itu nggak taat. Misalnya kata Ibu Yesus, kata Yesus bilang, isi semua tempayan-tempayan penuh dengan air. Dia bilang, nggak usah, nggak bisa, mustahil. Ya, mana mungkin, ya, orang ngandel, ya, nggak percaya. Ya sudah, nggak jadi mujizat, nggak dapat anggur yang terbaik, kan begitu. Kasarannya kan begitu. Tapi ya dia lakukan semua. Begitu dia ambil anggur yang jadi air, jadi anggur. Sama. Janda di Sarfat disuruh buat hamba Tuhan dulu, ya. Ini Elisa, ya. Elia, ya. Elia bukan itu. Nah, itu kita lihat minyaknya nggak pernah habis, tepungnya nggak pernah habis. Ya, kenapa? Ya ini kembali lagi, ya karena taat. Ya, kalau disuruh diperintahkan apa taat nggak pernah habis. Sama Petrus juga begitu. Dia pernah menangkap ikan semalam-malaman nggak dapat apa-apa, tapi waktu dia taat, dia dapat berkat Tuhan. Bahkan sampai jalannya koyak, ikan yang banyak. Artinya apa? Kalau kita taat, diberkati Tuhan. Jadi kalau kalau mau diberkati Tuhan, ya taat. Datang sama Tuhan, iya. Percaya sama Tuhan, iya. Taat sama Tuhan, iya. Haleluya. Itu. Dan yang terakhir, Tuhan memberkati pasti lebih. Jadi kalau datang, ya, yakin, taat, berkatnya lebih. Nah, ayat 7 dikatakan, saudara kalau baca ayat 7 dikatakan, jual minyak itu dan hidup dari lebihnya. Artinya apa? Walaupun ya, persoalannya beres, itu utangnya bisa dibayar, tapi dia masih bisa hidup dari lebihnya. Jadi persoalan utang beres dan hidup dari lebihnya. Pergilah, jualah minyak itu, bayar utangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Artinya, Tuhan kalau memberkati pasti lebih. Tidak mungkin kurang, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan saya percaya pagi hari ini, saudara mungkin yang para pendengar dimanapun berada, yang saya hormati, yang saya kasihi, saudara sedang mengalami sesuatu, sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan. Ingat, datang sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan kalau sudah Tuhan memberikan jalan keluar, sudah memberikan, karena dia sumber segala berkat. Nah, berkat itu yang kalau tujuannya untuk bayar utang, ya bayar utang. Jangan kita pakai yang lain. Ya. Ini mengingatkan kita dengan apa? 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ya, Tuhan bisa memberi makan untuk 5.000 orang. Luar biasa. Bahkan ayat lain mengatakan 4.000 orang. Dan selalu sisa. Yang tadi yang 5.000 orang itu 12 bakul. Yang 4.000 orang itu sisa banyak 7 bakul. Jadi, nah itu yang saya mau katakan, Tuhan itu kalau memberkati mestinya lebih. Ayo kita renungkan hari-hari ini dalam masa pandemi. Kalau kita nggak dipelihara Tuhan, kita sudah nggak ada hari ini. Kita mungkin nggak makan. Kita mungkin nggak bisa bertemu, nggak bisa mendengar firman Tuhan lagi. Tapi kita bersyukur. Ya, mungkin kita bilang, aduh gaji saya om, sekarang yang dulunya sekian persen kepotong om, tinggal 70%, enggak apa-apa. Oh saya sekarang kerjanya nggak full om, 30 hari, hanya mungkin 20 hari, enggak apa-apa. Oh om, saya mungkin honor saya sekarang separohnya, enggak apa-apa. Ya, datang sama Tuhan. Tuhan bisa membuka berkat-berkat lebih.
Tuhan bisa kirim berkat-berkat. Saya percaya betul bahwa tidak mungkin ada sesuatu orang bisa memberi kepada kita atau orang Tuhan buka jalan apapun dalam pekerjaan kita kalau bukan itu digerakkan oleh Tuhan. Kayak saya sebagai seorang hamba Tuhan ya, kalau saya mau bersaksi banyak masalah itu. Hari seperti ini saya hanya pasrah sama Tuhan supaya Tuhan pelihara saya, supaya Tuhan menghidupi ya. Di tengah-tengah mengalami ya seperti ini, saya hanya percaya sama Tuhan aja. Yakin, percaya, lakukan firman-Nya, ya Tuhan pelihara. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu Tuhan. Saya nggak boleh tahu caranya bagaimana, itu urusannya Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saya percaya dan taat. Haleluya. Semua lebih. Ada 12 bakul, ada yang 7 bakul. Ya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kita perlu belajar untuk selalu datang pada Tuhan, percaya atau yakin kepada Tuhan, lakukan perintahnya, dan diberkati dengan kecukupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.